Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai masalah penugasan. Langsung saja kita masuk ke pengertian masalah penugasan. Masalah penugasan adalah kasus khusus dari masalah transportasi dengan penerima tugasnya atau assignee-nya itu sebagai sumber dan tugas atau assignment itu sebagai tujuan. Lebih lanjut, kuota persediaan dan pemasukan untuk setiap sumber dan tujuan itu adalah satu. Kalau di masalah transportasi, kuota persediaan dan pemasukan untuk setiap sumber dan tujuan itu bisa lebih dari satu ya. Kalau di sini hanya satu kuota persediaan dan pemasukannya. Tujuan dari masalah penugasan adalah memasangkan tepat satu penerima tugas dengan tepat satu tugas, sehingga diperoleh solusi yang optimum, hasil minimum atau hasil maksimum. Nah, di sini agak berbeda dengan masalah transportasi. Di masalah penugasan, solusi optimumnya bisa minimum, bisa maksimum, tergantung dari permintaan soal. Oleh karena itu, masalah penugasan dibagi menjadi dua, yaitu maksimalisasi dan minimalisasi. Maksimalisasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, kalau minimalisasi bertujuan untuk memperoleh kerugian yang minimum. Berikut ini asumsi-asumsi untuk masalah penugasan. Yang pertama, banyaknya penerima tugas sama dengan banyaknya tugas atau dia harus berimbang. Sama seperti di masalah transportasi, harus berimbang ya. Tapi, kalau dia tidak berimbang atau banyaknya penerima tugas tidak sama dengan banyaknya tugas, maka kita buat dulu penerima tugas semua atau dummy assignee atau tugas semua atau dummy assignment dengan keuntungan atau kerugiannya 0. Asumsi yang kedua, setiap penerima tugas menerima tepat satu tugas. Jadi, setiap penerima tugas itu tidak boleh lebih dari satu tugasnya ya. Dan setiap tugas juga hanya boleh dikerjakan oleh tepat satu penerima tugas. Yang terakhir, terdapat suatu keuntungan atau kerugian CIJ untuk penerima tugas I yang mengerjakan tugas J. Nah, di sini CIJ itu adalah keuntungan atau kerugian ya, tergantung dari soal. Kalau di masalah transportasi, CIJ ini adalah biaya transportasi ya. Nah, berikut ini adalah model pemrograman linear untuk masalah penugasan. Ini mirip dengan model pemrograman linear untuk masalah transportasi, tapi di sini ada sedikit berbeda. Kalau transportasi kan hanya meminimumkan, kalau di sini bisa meminimumkan atau memaksimumkan Z. Dengan kendalanya itu setiap baris dan setiap kolom XIJ-nya itu sama dengan 1. Kita jumlahkan setiap baris dan setiap kolom, XIJ-nya itu adalah 1 ya. Kalau di masalah transportasi, kalau kita jumlahkan setiap baris dan setiap kolom itu totalnya harus sama dengan kuota persediaan atau kuota permintaan di masing-masing sumber dan tujuan ya. Kalau di sini hanya 1 totalnya ya di masing-masing kolom dan masing-masing baris. Dan yang terakhir ini kendalanya adalah XIJ lebih besar atau sama dengan 0 atau tidak boleh negatif ya. Dan di sini XIJ-nya itu hanya ada 2 pilihan, yaitu 1 atau 0. 1 jika penerima tugas I mengerjakan tugas J, dan 0 jika ini tidak terpenuhi atau lainnya ya. Nah, berikut ini adalah metode Hungarian. Ini adalah metode yang digunakan untuk memperoleh solusi yang optimal dari masalah penugasan ya. Metode Hungarian itu dikerjakan langsung pada tabel keuntungan atau kerugiannya. Jadi kita nggak perlu buat kayak tabel transportasi, kita buat dulu tabel transportasinya, baru kita kerjakan metode-metodenya. Tapi kalau di sini kita bisa langsung mengerjakan metode Hungarian pada tabel keuntungan atau kerugiannya. Langkah yang pertama di sini dibagi menjadi 2, yaitu masalah maksimalisasi dan minimalisasi. Kalau maksimalisasi, langkah pertamanya kita pilih keuntungan terbesar pada setiap baris ya. Ingat, setiap baris kita pilih keuntungan terbesar. Kalau minimalisasi, kita pilih kerugian terkecil pada setiap baris. Langkah kedua dibagi jadi 2 juga, maksimalisasi dan minimalisasi. Kalau maksimalisasi, kita kurangkan keuntungan terbesar yang sudah tadi kita pilih pada suatu baris dengan keuntungan pada masing-masing sel di baris yang sama. Jadi hanya untuk di baris yang sama kan,
kita sudah memilih keuntungan terbesarnya di setiap baris, kemudian di setiap baris itu kita kurangkan keuntungan terbesar dengan nilai-nilai atau keuntungan pada masing-masing sel di baris yang sama. Nah, minimalisasi mirip juga dengan maksimalisasi. Kalau di sini kita kurangkan kerugian pada masing-masing sel dengan kerugian terkecil pada baris yang sama. Langkah ketiga ini berlaku untuk maksimalisasi dan minimalisasi. Kita cek apakah setiap kolom sudah mempunyai sel yang bernilai 0 atau belum. Setiap kolom, masalah maksimalisasi dan minimalisasi sama langkah ketiganya ya. Langkah keempat juga masih sama ini. Langkah keempat, jika ada kolom yang belum mempunyai sel bernilai 0, maka pilihlah nilai terkecil pada kolom tersebut dan kurangkan masing-masing nilai pada sel di kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut ya. Jadi misalkan ada satu sel yang bernilai, ada satu kolom yang belum mempunyai sel bernilai 0. Nah, kita pilih di kolom tersebut nilai yang paling kecil. Setelah itu kita kurangkan semua nilai yang di kolom tersebut dengan nilai terkecil tersebut. Oke. Jika semua kolom sudah mempunyai sel bernilai 0, maka langsung lanjut ke langkah 5. Langkah 5, cek apakah solusi tersebut sudah optimal, minimal atau maksimal tergantung dari permintaan soal ya, dengan cara membuat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal pada baris atau kolom yang melewati sel bernilai 0. Jadi kita buat garis vertikal atau garis horizontal yang melewati sel bernilai 0, tapi kita buatnya sesedikit mungkin. Ingat ya, vertikal atau horizontal, tidak boleh diagonal. Untuk masalah minimal atau maksimal sama cara pengecekan solusi optimalnya. Nah, jika banyak garis sama dengan banyak baris atau kolom, maka solusi tersebut sudah optimal. Kita langsung lanjut ke langkah 9. Tapi jika banyaknya garis lebih sedikit dari banyaknya baris atau kolom, maka solusi tersebut belum optimal. Lanjutkan ke langkah 6 sampai 8. Jika solusinya belum optimal, kita lanjut ke langkah 6. Pilih nilai terkecil pada sel-sel yang tidak dilalui garis. Tadi kan kita sudah membuat garis vertikal dan horizontal ya. Nah, ada pasti sel yang tidak dilalui garis. Nah, sel yang tidak dilalui garis itu kita pilih yang nilainya yang paling kecil. Kemudian langkah ke-7, kita kurangkan nilai pada masing-masing sel yang tidak dilalui garis dengan nilai terkecil pada sel yang tidak dilalui garis. Jadi setelah kita pilih nilai terkecil yang pada sel yang tidak dilalui garis, kemudian kita kurangin dia nilai-nilai pada masing-masing sel yang tidak dilalui garis tersebut dengan nilai terkecil tersebut. Nah, kalau yang di sel yang dilalui oleh 2 garis sekaligus, kita tambahkan dia dengan nilai terkecil yang tadi kita pilih ini. Ya. Dan nilai pada sel yang dilalui 1 garis itu tidak berubah ya. Jadi kalau tidak dilalui garis kita kurangkan dengan nilai terkecil ini, kalau dilalui oleh 2 garis sekaligus kita tambahkan dengan nilai terkecil ini, dan kalau dilalui oleh 1 garis itu tidak berubah nilainya ya. Langkah ke-8, ulangi langkah 5 sampai 7 hingga banyaknya garis sama dengan banyak baris atau kolom. Dan yang terakhir langkah 9, setelah solusinya optimal ya, pasangkan setiap penerima tugas I dengan tepat satu tugas J yang mempunyai keuntungan atau kerugian atau sama dengan CIJ-nya sama dengan 0 ya. Mulailah dari baris atau kolom yang hanya mempunyai satu sel bernilai 0. Jadi karena kita akan memasangkan tepat satu tugas dengan tepat satu penerima tugas, maka kita untuk memudahkan kita mulai dari baris atau kolom yang mempunyai satu sel bernilai 0 ya. Ingat kita memasangkannya itu penerima tugas I dengan tugas J itu pada sel yang mempunyai nilai 0 ya, atau CIJ-nya 0. Kita langsung masuk ke contoh soal yang nomor 1. Sebuah perusahaan memiliki 4 orang karyawan yang harus menyelesaikan 4 pekerjaan yang berbeda. Karena sifat pekerjaan serta keterampilan dan karakteristik dari masing-masing karyawan, biaya yang timbul dari berbagai alternatif penugasan dari keempat karyawan tersebut juga berbeda.
terlihat dari tabel biaya berikut. Nah, ini adalah biayanya masing-masing karyawan dan masing-masing tugas. Biayanya dalam puluhan ribu rupiah. Buatlah penjadwalan penugasan setiap karyawan sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi minimum. Oke, berarti ini adalah masalah minimalisasi. Kita langsung kerjakan dengan metode Hungarian di tabel kerugiannya ini langsung ya. Nah, ini adalah tabel kerugiannya. Langkah pertama adalah mencari di setiap baris kerugian terkecil. Di baris yang A adalah 15, di baris yang B 14, di baris yang C kerugian terkecil adalah 20, sama aja ya mana-mana. Kerugian yang di baris D adalah 16 kerugian terkecilnya. Setelah itu kita kurangkan ini nilai terkecil ini dengan setiap nilai pada sel yang di baris yang sama. Jadi ini di baris yang ini kita kurangkan dengan 15, di baris yang ini kita kurangkan dengan 14 dan seterusnya. Kita perolehlah hasil seperti ini. 15 kurangi 15 0, 20 kurangi 15 5, 18 kurangi 15 3, 22 dikurangi 15 7 dan seterusnya. Sama ya caranya. Kita peroleh ini, kemudian kita tarik garis, kita cek dulu apakah ada kolom yang belum mempunyai nilai 0. Ternyata ada. Yang ini udah ada 0, di sini sudah ada 0-nya. Nah, di sini belum ada 0, di sini sudah ada 0. Di kolom ketiga belum mempunyai sel yang bernilai 0. Ya, tidak mempunyai sel yang bernilai 0. Kemudian kita pilih nilai terkecil di kolom ini, di kolom 3. Nilai terkecilnya adalah 2. Nilai terkecilnya adalah 2. Kemudian kita kurangkan semua nilai di kolom 3 ini, di kolom ketiga ini kita kurangkan dengan 2. Kita perolehlah seperti ini hasilnya. Setelah kita kurangkan dengan 2 ya. Nah, setelah itu, setelah semua kolom sudah ada nilai 0-nya, kita tarik garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal atau horizontal sesedikit mungkin. Garis vertikal dan horizontalnya yang melewati 0 ya. Jadinya ini kita dapatkan ini ya. Ini kan melewati 0. Nah, tujuan kita menarik garis ini adalah agar semua 0-nya ini 0 ini terlewati oleh garis. Tapi kita buat garisnya sesedikit mungkin. Ternyata ada 3 garis yang bisa kita buat untuk menutupi semua 0 ini ya. Nah, yang tidak dilalui garis sudah tidak ada 0-nya kan? Nah, seperti itu. Kita peroleh banyaknya garis 3, padahal banyaknya baris atau kolom itu 4. Berarti ini belum optimal. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih nilai terkecil di sel-sel yang tidak dilalui garis. Ada ini kan sel yang tidak dilalui garis dan terkecilnya adalah 1. Kemudian 1 ini kita kurangkan. Semua yang tidak dilalui garis kita kurangkan dengan 1. Yang dilalui oleh 2 garis itu ada 5 dan 1 ini ya. Ini dilalui oleh 2 garis sekaligus, itu kita tambahkan dengan 1. Kemudian sel yang dilalui oleh 1 garis yang ini dan yang ini nih yang dilalui oleh 1 garis saja itu tetap atau tidak berubah. Kita peroleh tabel seperti ini ya. Ini jadi 6, ini jadi 2. Yang ini tetap, yang ini juga tetap. Dan ini 5 jadi 4, 2 jadi 1. 1 jadi 0, 5 jadi 4, 7 jadi 6, 3 jadi 2 ya. Setelah dikurangkan dengan 1 ya. Nah, setelah itu kita tarik lagi garis vertikal dan horizontal untuk menutupi semua 0 sesedikit mungkin. Ingat ya, sesedikit mungkin garis vertikal dan horizontal. Ternyata kita peroleh sesedikit mungkinnya itu adalah 4 garis. Berarti banyaknya garis sama dengan banyaknya kolom. Berarti ini adalah solusi yang optimal.